Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ferry Abdillah Haris dari Fisioterapis ISMC. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih penggunaan kompres hangat dan kompres dingin. Terus apa aja perbedaannya? Kapan kita harus memakai kompres yang dingin dan kapan juga kita harus menggunakan kompres yang panas. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Baik, kita mulai saja penjelasannya. Kali ini sebelum kita memakai kompres dingin maupun kompres hangat, pastikan dulu kondisi keadaan kulit kita itu safety atau aman dari beberapa kondisi yang akan saya sebut kali ini. Yang pertama, ada namanya gangguan sensasi. Jadi kita tidak bisa membedakan atau kita tidak sensitif terhadap sensasi dingin ataupun hangat. Jadi untuk kasus kondisi tertentu yang mengalami kondisi tersebut, kita tidak bisa memakai kompres yang dingin maupun hangat karena nanti takutnya akan merusak kondisi kulit akibat dari gangguan sensasi yang kita alami. Kemudian juga ada gangguan angina dari jantung ya. Itu ada kondisi tertentu yang tidak bisa kita pakai kompres angin dan kompres panas dan kompres dingin. Kemudian juga ada kondisi perdarahan di kulit ya. Itu juga tidak bisa kita pakai kompres dingin dan kompres hangat ya. Kemudian langsung saja kita ke kegunaan. Di sini apa sih bedanya atau apa sih beda dari penggunaan kompres dingin dan kompres hangat? Yang pertama adalah kompres hangat ya. Di sini kompres hangat itu berfungsi untuk yang pertama bisa untuk mengurangi nyeri, tapi untuk nyeri yang sore atau nyeri yang otot-otot tegal. Kemudian kompres hangat juga bisa meningkatkan sirkulasi darah di area sekitar jaringan. Kemudian juga kompres hangat akan meningkatkan elastisitas atau mobility dari otot dan sendi yang mengalami stiffness atau kekakuan. Oke. Yang selanjutnya kita bahas pada kompres dingin. Nah, apa juga kegunaan dari kompres dingin ini? Manfaat yang kita ambil dari kompres dingin ini adalah manfaat bisa menurunkan nyeri, khususnya nyeri-nyeri pasca trauma ya, pasca nyeri trauma akut atau awal-awal kita mengalami cedera, yaitu 48 jam pertama kita mengalami cedera. Di situ udah mulai ada perdarahan atau bengkak atau misalnya memar. Nah, itu bisa kita pakai dengan kompres dingin. Itu bisa menurunkan nyerinya. Kemudian kompres dingin ini juga bisa menurunkan perdarahan yang ada di subkutaneus atau di bawah permukaan kulit. Dan berikut adalah kompres dingin dan kegunaannya. Jadi di sini kegunaan kompres dingin adalah yang pertama yaitu untuk mengurangi nyeri. Yang kedua, kompres dingin juga dapat mengurangi bengkak. Kemudian yang ketiga, kompres dingin juga dapat menurunkan perdarahan yang ada di bawah permukaan kulit kita ya. Setelah itu bagaimana sih penggunaannya? Nah, yang pertama penggunaan kompres dingin, kita bisa memakai plastik ya, plastik zipper atau plastik yang untuk daging itu kita kasih es. Kemudian esnya itu tidak boleh yang terlalu keras atau terlalu padat. Jadi kita isi es setengah, kemudian diisi air secukupnya, jadi nggak terlalu banyak air juga. Kemudian setelah itu bisa kita terapkan atau bisa kita pasang pada area yang mengalami nyeri atau yang sedang mengalami cedera ya. Jika terlalu dingin atau terlalu sensitif kulit kita, kita bisa memakai lapisan seperti kulit atau handuk ya di atasnya. Kemudian baru kita pasang esnya. Nah, kemudian kita lilit dengan handuk untuk memastikan bahwa esnya tidak akan kemana-mana dan tidak akan jatuh atau akan pindah ke area yang salah. Setelah itu kita bisa diamkan esnya selama 10-15 menit dan kemudian bisa kita lepas lagi dan kita ulangi 1-3 kali pengulangan dalam satu hari. Jadi kalau teman-teman masih merasa kurang sekali, kita bisa memakai 2 kali dalam sehari ya, misalnya pagi, siang, dan sore. Kemudian setelahnya itu kita bisa pakai kompres hangat. Nah, di sini kita bisa kompres hangat dengan menggunakan botol yang berisi air hangat atau bisa juga dengan plastik zipper lagi yang diisi dengan air hangat
Kemudian kita taruh di atas permukaan kulit kita yang kita mengalami nyeri atau pegal-pegal. Nah, di sini bedanya. Jadi untuk kompres hangat sendiri kita bisa pakai untuk kasus otot-otot yang kencang atau yang terlalu tegang atau yang tightness yang tidak ada pendarahan di situ. Jadi sakitnya itu karena sakit pegal. Nah, itu bisa kita terapkan kompres hangat di area situ 10 sampai 15 menit. Kemudian bisa diulangi sampai 3 kali dalam satu hari. Untuk ice sendiri kita bisa terapkan pada kondisi cedera yang baru pertama kali kita alami, yaitu 48 jam pertama atau sekitar 2 hari ya. Itu bisa kita kompres dengan ice. Setelah itu kita bisa kompres dengan hangat. Setelah 2 hari yang kondisi cedera tadi, kita bisa kompres dengan air hangat. Nah, air hangat sendiri selain itu bisa kita pakai untuk kasus-kasus yang tadi saya bilang seperti spasm, otot tegang atau otot yang pegal-pegal. Jadi teman-teman jangan sampai salah lagi penggunaan es atau air hangat itu untuk kondisi yang seperti apa ya. Jadi udah paham ya. Intinya untuk hangat itu tidak boleh diterapkan pada kasus-kasus yang pertama kali kita alami atau cedera yang baru pertama kali kita alami. 1 sampai 2 hari itu kita tidak boleh memberikan kompres hangat pada area yang baru terkena cedera. Kemudian yang dingin bisa dipakai untuk kasus-kasus yang pertama saja, yaitu 2 hari pertama 48 jam kita mengalami cedera, ada bengkak atau ada memar di situ, kita bisa pakai yang dingin. Di situ perbedaannya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami dan bisa membedakan kapan kita menggunakan kompres hangat dan kapan bisa pakai kompres dingin. Semuanya semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Bagi teman-teman yang mengalami kondisi yang tidak kunjung membaik setelah dilakukan kompres air dingin maupun kompres air hangat, teman-teman semua bisa cek langsung ke dokter kami di klinik ISMC Kemang. Baik, semua terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Salam sehat.